Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Nur Harmawan. Saya dari kelas 21C dengan NPM 2112353. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jawaban untuk ATS tengah semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama untuk nomor 1 yaitu prosedur ekspor produk elektronika, karena saya kebagian produk elektronika. Yang pertama itu ada tahap 1, pasar dan regulasi. Nah, untuk pasar dan regulasi itu sendiri melakukan identifikasi negara tujuan yang merupakan potensial, dan juga untuk secara regulasinya kita harus mempelajari mendalam terkait persyaratan teknis, standar keamanan, persyaratan pelabelan, dan regulasi misalnya penggunaan bahan berbahaya misalnya RoHS. Nah, di sini juga ada tahapan kedua yaitu persiapan dokumen. Nah, di sini untuk dokumen-dokumennya itu pastikan perusahaan juga memiliki legalitas yang seperti SIUP, NPWP, dan izin produksi jika ada. Dan dokumen produknya juga bisa disiapin, contohnya ada ISO, sertifikat mutu, juga sertifikat uji, misalnya tahan banting segala macam, karena ini merupakan produk elektronika. Dan juga untuk dokumen kepabeanan itu dilengkapi dokumen seperti pemberitahuan ekspor barang atau PEB, faktor komersial, packing list, dan surat keterangan asal atau SKA. Nah, selanjutnya di sini ada tahap 3, standar dan sertifikasi, di mana kita tahu bahwa produk ekspor elektronika memerlukan beberapa sertifikasi yang harus diakui baik di negara asal maupun negara tujuan. Di sini ada sertifikat IEC atau International Electronical Commission, dan juga di sini ada CE atau Confirmed European untuk pasar Eropa, dan juga sini ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya ada tahap 4, kemasan dan pengiriman. Untuk ini kemasan produk ini harus dipastikan aman dan sesuai dengan standar pengiriman dalam perjalanan. Nah, selanjutnya itu ada asuransi pengiriman, di mana untuk asuransi pengiriman sendiri kita harus mempercayakan barang yang kita kirim itu pada suatu instansi asuransi. Nah, contohnya di sini ada ACI. Di sini juga ada dokumen kepabeanan di dalam prosedur kepabeanan. Nah, dalam prosedur kepabeanan ini ada dokumen-dokumen yang harus diurus. Contohnya kita bisa melaporkan ekspor ke kantor bea cukai dan menyerahkan PEB dan pendukung lainnya yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan beberapa listnya. Tahap 7, pembayaran, di mana ada kesepakatan pembayaran, verifikasi pembayaran, jaminan pembayaran, dan pembayarannya diterima. Nah, dalam pembayaran ini harus melengkapi seperti letter of credit, telegraphic transfer, atau DP, document against payment. Selanjutnya di sini ada tahap 8, dokumentasi, di mana setelah kita melakukan ekspor, kita perlu melakukan dokumentasi pengiriman. Tujuannya untuk sebagai bukti dan keperluan pelaporan pajak apabila diperlukan di kemudian hari. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu kategori barang ekspor elektronika. Nah, di sini saya ambil contoh yang pertama yaitu smartphone, di mana untuk kode HS ini bergantung pada fitur yang spesifikasi umumnya termasuk dalam kode HS 8517. Nah, untuk negara tujuan ekspornya di sini dipilih ada 3 negara, India, Cina, dan Amerika Serikat yang memiliki alasan tertentu. Contohnya pemerintahan tinggi terhadap smartphone itu di India, Cina, karena spesifikasi dan terjangkau. Dan juga untuk Amerika Serikat ini karena pasar Eropanya merupakan pasar premium juga. Jadi permintaan smartphone-nya untuk yang premium. Nah, selanjutnya di sini ada smartwatch. Di sini contoh keduanya kode HS-nya bergantung pada fitur spesifikasi umum termasuk dalam kode HS 851783. Karena di sini termasuk jam tangan elektronik digital. Nah, tujuan ekspornya itu kita bisa pilih Amerika dan Eropa karena pasarnya tertarik dengan perangkat wearable seperti smartwatch, terutama yang memiliki fungsi kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya ada kategori barang ekspor elektronika.
Di sini saya ambil contoh lagi laptop gaming. Di sini kode HS-nya bergantung pada fitur dan spesifikasi umum, termasuk dalam kode HS 847130. Nah, di sini kategorinya komputer gaming atau laptop. Nah, negara tujuannya itu Amerika, Jepang, Korea Selatan. Nah, di sini pasar gaming yang paling besar nih memiliki preferensi terhadap laptop gaming ya. Selanjutnya nomor 3, jika terjadi kesalahan ketik deskripsi barang pada dokumen commercial invoice dan bill of lading, apa yang harus dilakukan dan bagaimana solusi yang diberikan. Yang pertama, kita melakukan identifikasi kesalahan. Nah, kesalahan ini apa aja? Terkait dengan deskripsi barang, jumlah barang, harga, dan kode HS. Nah, jika kita udah tahu masalahnya apa, kita hubungi pihak terkait. Yang pertama itu ekspedisi atau forwarder yang melakukan pengiriman. Yang kedua, importir. Yang ketiga adalah bea cukai. Nah, setelah kita menghubungi beberapa pihak, kita kasih tahu bahwa terdapat kesalahan, lalu kita buat koreksi, yaitu dokumen koreksi. Yang pertama itu ada commercial invoice, di mana invoice-nya nanti akan dirubah untuk keterangan-keterangan yang tadinya diketahui kesalahannya, dan juga bill of lading-nya juga dikoreksi. Nah, setelah semua selesai, ya lanjutnya dikirimkan ke pihak terkait termasuk ekspedisi, importir, dan bea cukai. Nah, untuk selanjutnya kita ikuti aja prosedur dari bea cukainya hingga sampai ke negara tujuan untuk mengurus dokumen yang dikoreksi. Selanjutnya adalah solusi yang diberikan. Yang pertama kita bisa melakukan sistem manajemen dokumen yang baik. Yang kedua kita bikin checklist form. Yang ketiga kita pelatihan staff agar lebih paham untuk apabila terjadi hal-hal seperti ini. Yang keempat kerjasama dengan mitra terpercaya, baik ekspedisi, forwarder, dan importer. Dan yang kelima asuransi pengiriman. Yang keenam pengecekan ulang atau double check. Yang ketujuh standarisasi format dokumen. Yang kedelapan pemanfaatan teknologi seperti ERP agar kita bisa kontak langsung dengan supplier dan sebagainya. Yang sembilan, kita melakukan kerjasama tim. Nomor 4, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang bertanggung jawab dan bagaimana solusi yang diberikan. Nah, di sini jika kapal terlambat 2 hari, pihak yang bertanggung jawab yaitu yang ada pada kontrak. Nah, jika penyedia jasa pengiriman yang menyebabkan keterlambatan, mereka bisa bertanggung jawab karena mereka yang tertera dalam kontrak. Kecuali jika disebabkan oleh faktor di luar seperti cuaca. Nah, hal-hal ini itu merupakan hal-hal yang di luar perkiraan dari baik pengirim maupun dari kitanya. Nah, itu solusi yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita komunikasikan keterlambatan kepada pihak-pihak yang terkait, baik yang menerima barang maupun yang melakukan pengiriman barang. Nah, selanjutnya kita negosiasi kompensasi atau penggantian biaya pada jasa pengiriman. Kita kalau menggunakan jasa kita harus minta kompensasi karena mereka yang bertanggung jawab atas pengiriman barang kita. Yang ketiga, periksa ketentuan kontrak dan incoterm untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Jadi dalam kontrak ini pastinya ada yang bertanggung jawab dan juga mereka harus melakukan penggantian terhadap kerugian yang diterima. Yang keempat, rencanakan pengiriman lebih baik di masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan keterlambatan. Jadi kita harus rencanain pengiriman. Jadi nggak cuma kita prediksi ini 2 hari sampai, tapi kita harus mikirin apabila kalau lagi ada tren-tren misalnya cuaca buruk, nah kita bisa kirim jauh-jauh hari begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.